Reuni mendadak mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, pada Sabtu, 26 Juli 2025, memicu kontroversi besar. Acara yang digelar tanpa pengumuman panjang dan dianggap tidak lazim oleh alumni UGM ini memunculkan dua isu utama. Kehadiran seseorang yang diduga bukan alumni Fakultas Kehutanan dan pengakuan seorang pria bernama Mulyono, yang menurut investigasi Dr. Muhammad Taufik, adalah Wakidi, mantan calobus di Terminal Tirtonadi, Solo. Reuni yang diklaim sebagai peringatan ke-45 Angkatan 1980 ini dianggap janggal karena tidak sesuai tradisi reuni UGM, yang biasanya digelar menjelang Dais Natalis pada 19 Desember atau saat Idul Fitri dengan woro-woro panjang. Reuni mendadak ini tidak wajar. Alumni 1980 tersebar, banyak yang sudah meninggal, seperti Hari Mulyono, adik ipar Jokowi, ujar Herbun Arif, pengamat politik, dalam siaran daringnya pada 28 Juli 2025. Jokowi, yang menghadiri acara tanpa seragam biru khas alumni, menyebut kunjungannya sebagai tengok keluarga sambil reuni, sebagaimana diungkap Ibu Iriana kepada wartawan. Kontroversi pertama muncul terkait kehadiran Bambang Saptono, yang awalnya dikira alumni ITB menyusup di reuni. Narasi ini ternyata keliru, karena yang dimaksud netizen adalah Bambang Susantono, eks-kepala otorita IKN dan alumni ITB. Namun, Bambang Saptono, yang terlihat berjongkok dengan topi baret di samping Jokowi, dikenal sebagai pendukung setia Jokowi sejak ia menjabat wali kota Solo, 2005-2012. Saptono, mantan caleg PAN pada 2009 yang membuat spanduk kontroversial, Bambang Yudhoyono, pernah menghabiskan Rp 400-500 juta untuk kampanye, lalu memeriksakan kesehatan mentalnya ke RSJ Solo usai gagal terpilih. Kini, ia tercatat sebagai tenaga ahli di kantor staf presiden, KSP, dan dekat dengan Muldoko. Meski kehadirannya di reuni memicu tanya apakah ia alumni Fakultas Kehutanan Angkatan 1980, tidak ada bukti resmi yang mendukung klaim ini. Isu kedua, yang lebih menghebohkan, adalah Mulyono, pria yang mengaku alumni Fakultas Kehutanan Angkatan 1980, lulus 1987, dengan skripsi bertema Ekonomi Manajemen. Dr. Muhammad Taufik, pengacara yang menggugat keaslian ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta, mengklaim Mulyono adalah Wakidi, mantan calo tiket bus di Terminal Tirtonadi, Solo, yang kini bekerja sebagai tukang parkir. Saya investigasi dan bertemu pentolan terminal. Namanya Wakidi, bukan Mulyono. Dia calo tiket jurusan Madiun, Surabaya, Caruban, ungkap Taufik. Wakidi diduga dilatih menyebut skripsinya, Ekonomi Manajemen, padahal Fakultas Kehutanan UGM memiliki bagian seperti Manajemen Hutan, Budidaya Hutan, Teknologi Hasil Hutan, dan konservasi sumber daya hutan sejak 1983, bukan ekonomi manajemen atau jurusan teknologi kayu seperti pernah disebut Jokowi. Skandal ini diperparah oleh fakta bahwa reuni ke-45 untuk angkatan 1980 tidak masuk akal, karena 45 tahun sejak 1980 berarti reuni diadakan sebelum mereka lulus pada 1985. Netizen juga menyoroti transkrip nilai Jokowi yang menunjukkan IPK rendah, didominasi nilai C dan D, bahkan diakuinya sendiri di UI bahwa IPK-nya di bawah 2. Kalau IPK di bawah 2, wajar kalau tidak lulus S1 insinyur, mungkin hanya BSc, kata Arif. Klaim Mulyono lulus 1987, 2 tahun setelah Jokowi, semakin dipertanyakan karena inkonsistensi akademiknya. Rai Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, menegaskan bahwa reuni ini tidak mengubah pandangannya bahwa skripsi Jokowi 99,9% palsu. Fakultas Kehutanan UGM membantah tuduhan ini, menyatakan Jokowi lulus pada 5 November 1985 dengan nomor mahasiswa 834416, KT 1681. Namun, absennya penjelasan resmi dari Jokowi soal Mulyono Wakidi dan kehadiran Saptono memicu spekulasi bahwa reuni ini direkayasa untuk menutupi polemik ijazah. Netizen di platform X ramai membahas kasus ini dengan tagar reuni siluman dan ijazah palsu. Akun seperti Serik 4ND Muslim 2 menyebut reuni ini skenario gagal, sementara analisis hukum mendesak UGM memberikan klarifikasi. Hingga berita ini diturunkan, Jokowi belum menanggapi tuduhan, dan Polda Metro Jaya masih memeriksa ijazahnya secara forensik. Skandal ini diprediksi akan terus bergulir, memperdalam krisis kredibilitas Jokowi di mata publik.